Marun semahe, selamat berkudapa saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus. Syukur kepada Allah karena walau jarak antara Jerman dengan Manado cukup jauh, tapi di dalam iman, dalam doa kita dipertemukan. Ini kemenangan mereka yang hidupnya diiringi dan dikuasai, dibimbing oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, dari pembacaan tadi di Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, saya menarik satu tema, yakni ketika iman dan harap digoncang arus pencobaan. Mengapa tema ini? Saya katakan tadi itu saya tarik, saya ekstrak dari sini. Dan kedua, arus pencobaan, arus persoalan, arus pergumulan, itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Setiap anak manusia selalu diiringi oleh masalah dalam hidup. Sekarang menjadi lebih berat lagi karena ada wabah virus corona. Tapi masalah bukan hanya soal itu. Ada banyak lagi persoalan-persoalan kita. Mari kita mau melihat, mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita bersikap di tengah guncangan pergumulan, guncangan pencobaan. Bagaimana kita bersikap ketika kita berada di gerusan arus-arus persoalan. Dari ayat 15 dan 16 kita mengetahui itu. Kita baca. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus tidak berhenti mengucap syukur. Artinya dia berterima kasih terus-menerus kepada Allah. Karena mendengar, setelah dia mendengar tentang iman orang-orang Kristen di Efesus itu, yakni iman di dalam Tuhan Yesus dan kasih. Jadi sikap hidup mengasihi yang mereka praktekkan dalam hidup sehari-hari. Jadi dua yang dia dengar, iman di dalam Yesus dan kasih terhadap sesama. Mestinya begitu hidup orang Kristen, ya. Beriman lalu mengasihi. Itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman memelihara hubungan vertikal dengan Allah. Dengan sendirinya dia sanggup memelihara hubungan horizontal. Sanggup mengasihi. Ini vertikal, horizontal. Salib. Kalau mau pakai salib, itu tanda salib, ya. Berarti kita tahu bahwa inilah ciri khas, ini sikap hidup orang-orang Kristen. Beriman sekaligus mengasihi. Itu yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan. Karena ternyata seperti itu, ya. Ternyata jemaat-jemaat ini hidup di dalam Engkau. Nah, berbeda, ya. Iman di dalam Tuhan, di dalam, dengan iman kepada. Karena kalau iman di dalam berarti basis, ya, berbasis hidup. Mereka sedang hidup di dalam kasih Tuhan. Mereka sedang mengimani, sedang menjalani hidupnya berdasarkan, berbasis
kasih berbasis kepada Yesus. Jadi itu bedanya. Kalau kita memperhatikan dengan baik, sebenarnya seperti ini. Paulus itu tiba-tiba merasa berterima kasih karena dia melihat bahwa ternyata mereka ini sanggup hidup dalam iman dan sanggup mengasihi. Berarti ada persoalan di sana. Ada persoalan yang membuat mereka yang sebenarnya tidak sanggup beriman, tidak sanggup mengasihi. Persoalan apa itu, saudara-saudara? Kita bisa melihat itu di dalam 1 Timotius pasal 1. Mengapa Timotius? Karena Timotius yang disuruh oleh Paulus ke Efesus. Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Saya baca. Di sana disebutkan persoalan yang mengguncang iman mereka. Iman jemaat di Efesus. Persoalan apa itu? Mari kita lihat. Ketika aku mendengar hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, ya, Paulus mendesak Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi ada ajaran lain, artinya ada ajaran sesat. Atau pun sibuk dengan dongeng. Itu hoax. Dongeng itu kan sesuatu cerita yang dibuat yang dasarnya alasannya tidak jelas. Mirip gosip, sesuatu yang dibuat-buat, dan banyak orang malah percaya itu. Sekarang ini banyak dongeng, saudara. Di media-media sosial itu banyak dongeng juga. Jangan cepat percaya, saudara. Godaan-godaan dari media itu cukup banyak. Ada berita bagus, ada berita tidak bagus, ada berita yang dibuat-buat saja. Kalau kita cepat percaya, nah itu dia masalah seperti ini. Sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Ya, mengurus, memperhatikan hidup sendiri dan seterusnya. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Itu masalah yang mengguncang mereka, yakni ajaran-ajaran sesat. Ayat 5, tujuan nasihat itu maksudnya nasihat tentang tertib hidup di dalam iman, ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Jadi ini bukan dongeng, mestinya itu yang harus disampaikan, tetapi ternyata tidak. Palsu, ajaran-ajaran sesat yang disampaikan. Itu yang ada di dalam ayat 6 di selanjutnya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ya. Omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Wah, tidak jauh-jauh ternyata. Ini mereka mau menjadi pengajar hukum Taurat. Mau menjadi ini, menjadi itu. Melayani dan seterusnya. Tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Belum tahu betul, sudah mengajar orang. Belum tahu betul, sudah berkhotbah. Jadi ternyata ajaran-ajaran sesat itu tidak jauh dari dalam kehidupan jemaat. Tidak jauh dari lingkungan Kristen. Oh, banyak sekali, saudara. Ajaran sesat itu banyak. Jadi perlu kita mengujinya.
Tapi yang kita hendak mau lihat di sini adalah sukacitanya Paulus setelah mendengar ternyata di tengah pusaran, di tengah ajaran-ajaran itu, jemaat boleh bertahan. Ya, iman mereka tetap teguh dan cara hidup mengasihi tetap berlangsung. Paulus bersyukur. Betul, karena ini sama seperti orang yang sedang mencari mereka yang masih hidup dari tengah reruntuhan, sedang berjalan di tengah reruntuhan, lalu tiba-tiba dia mendengar ada tanda-tanda hidup, ada orang yang masih hidup. Dia pasti senang sekali. Ketika mendengar ada yang luput dari masalah, Paulus senang. Luput dari persoalan, Paulus senang. Mendengar orang berhasil, Paulus bersyukur. Ini sikap hidup orang Kristen. Bukan setelah kita mendengar orang berhasil, kita kemudian iri hati, lalu orang-orang tertentu mencari cara untuk kemudian membuat dia selanjutnya mengalami kesusahan. Oh tidak, harus ada syukur. Jadi mengucap syukur pertama tentu untuk diri sendiri, berkat-berkat Tuhan yang telah dilimpahkan untuk kita. Tetapi juga yang sama dengan itu ialah mengucap syukur karena berkat Allah dialami oleh sesama. Orang kita selalu bilang, terima kasih Sumamu. Ketika kita mendengar anak-anak kita berhasil. Dan jangan hanya itu, ketika kita mendengar orang lain berhasil, kita harus mengucapkan yang sama. Perlu itu. Saudara-saudara, Paulus merasakan itu. Mengapa? Sebab menurut Paulus, keberhasilan mereka itu karena mereka ada di dalam Yesus. Apa rahasianya orang mereka yang hidup di dalam Yesus? Iman di dalam Yesus itu. Itu yang ada di ayat 3 sampai dengan ayat 11 disebut di sana. Itu yang disebut di sini oleh Rasul Paulus dengan kata karena itu, ya. Karena kondisi hidup di dalam Kristus. Apa itu? Apa yang terjadi kalau orang sedang dalam Kristus? Ini kata ini selalu diulang-ulang oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini. Kita lihat misalnya di dalam ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, ya, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ya, berkat surgawi. Jadi ada berkat surga. Berkat di dalam surga itu berkat surgawi. Kita memiliki berkat itu. Jadi ada harta surgawi yang kita miliki. Itu pertama. Dan berkat ini juga disebut sebagai bagian. Dalam ayat 11 misalnya ditulis ayat 11, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Mendapat bagian seperti mendapat budel, mendapat warisan. Itu berkat. Mengapa saudara-saudara? Karena menurut Paulus, kita ini sudah dipilih olehnya dari awal. Itu di ayat 4 tadi. Lalu ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dipilih menjadi anaknya,
Jadi dipilih berarti Allah yang memilih menentukan kita untuk hidup. Kalau Allah yang menentukan kita untuk hidup berarti jaminan ada padanya. Seperti kita mentraktir seseorang, lapar atau kenyang itu tanggung jawab saya. Allah mentraktir hidup kita. Dia menjamin. Lalu kita menjadi anak-anaknya. Anda saudara bayangkan ya. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba gubernur atau presiden datang dan mengatakan, saya mengangkat Anda menjadi anak. Ada jaminan, ada warisan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Yang ketiga, saudara, di ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Di dalam Yesus kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Kita ini siapa? Orang-orang berdosa, tapi di dalam Yesus kita diampuni. Jadi tidak masalah. Kalau saudara merasa saudara berdosa, tidak masalah. Di dalam Yesus ada pengampunan dan ada penebusan. Itu dibuktikan dengan darahnya. Jadi ada 3. Dan menurut Paulus, inilah harta kekayaan kita. Inilah harta surgawi yang diberi cap, dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam ayat 13. Itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Itu yang membuat orang-orang Kristen bertahan di tengah pencobaan. Karena mereka memiliki harta surgawi. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang punya warisan. Dan semua itu, saudara-saudara, di sini diulang-ulang, itu dilakukan Allah bukan karena jasa kita, tapi karena kasih karunia, karena kasihnya yang besar. Kasihnya karena gerakannya sendiri, tidak dipaksa oleh kita. Kita tidak mungkin membeli dan melakukan sesuatu untuk meminta pengasihan Tuhan. Tidak. Orang Kristen itu sudah hidup di dalam kasih Allah. Seperti ini. Saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita melihat bahwa kita memang telah menjadi milik Allah. Itu yang pertama yang ada disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat di Efesus itu dapat bertahan di tengah goncangan karena mereka memiliki atau dimiliki, mereka menjadi harta kesayangan di tangan Allah. Ya. Kalau harta kesayangan selalu dipelihara, dijaga mati-matian. Yang kedua yang mau disampaikan oleh Paulus ialah dia berdoa. Di masih ayat 16 bagian akhir sampai ayat 23. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus berdoa. Apa yang dia doakan? 2 hal. Meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Memberikan roh hikmat. Memberikan hikmat, ya, pengetahuan dan wahyu, penyingkapan untuk mengenal Allah dengan benar. Banyak orang yang mengenal Allah tidak benar. Apalagi ketika ajaran-ajaran sesat itu datang, sudah terjadi itu. Karena itu Paulus meminta supaya Allah mengaruniakan kepada kita, kepada jemaat, roh hikmat dan wahyu dan pengenalan.
supaya kita boleh mengenal Allah dengan benar. Dan kedua yang dia minta ialah supaya Allah itu menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Panggilan Yesus maksudnya. Jadi Paulus meminta supaya ada pencerahan hati nurani, mata hati. Supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung di dalam Yesus itu. Pengharapan apa? Tadi, di ayat 18 ini ditulis, pengharapan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ini betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya, maksudnya banyaknya, berlimpahnya kemuliaan bagian. Berlimpahnya budel, harta, warisan yang kita miliki, yang telah ditentukan untuk kita. Apa yang susahnya? Itu yang pertama. Lalu pengharapan yang berikut adalah tentang kuasa yang ada di dalam Yesus. Itu yang ada di dalam ayat 19 sampai dengan 22. Kuasa apa? Kebangkitan dari kematian. Siapa yang bisa melawan kematian? Tidak ada kecuali Yesus. Jadi kita beriman di dalam Dia yang memiliki kuasa yang kuat. Apa yang dapat memisahkan kita dari kuasa ini? Lalu Dia inilah juga yang menjadi, yang duduk di sebelah kanan. Saya baca ya bagian itu. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia akan datang. Kita berimankan Yesus yang memiliki kuasa, baik di dunia maupun di sorga, sekarang dan yang akan datang. Jadi kita dilingkupi, kita berada dalam kuasa itu. Dan pengharapan yang berikut ialah bahwa Dia ini, Yesus, ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, tuh, ditaklukkan maksudnya, termasuk kematian. Dia, Yesus itu telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus menjadi kepala. Tidak bisa dipisahkan dari jemaat karena Dia kepalanya. Di jemaat itu berarti jemaat adalah tubuh Kristus bersama, tidak bisa pisah. Itu kekuatan kita. Saudara-saudaraku, artinya begini. Ketika kita digoncang oleh masalah, ketika hidup kita berada di pusaran arus persoalan, kita perlu ingat, pertama, bahwa kita memiliki harta warisan. Dan yang kedua, bahwa kita adalah milik kesayangan Allah di tangannya. Lalu yang ketiga, kita berimankan Yesus yang telah ditentukan, ya, yang melalui Yesus kita diselamatkan. Ini hal-hal yang bisa menguatkan kita ketika arus-arus pencobaan datang menghadang. Semoga
Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.